Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang bernama Rini Astuti. Dia adalah perajut dengan karya-karya yang luar biasa. Karya-karyanya sudah sangat memukau para perajut nasional bahkan internasional melalui grup-grup rajut. Dia menghususkan diri merajut wearable atau pakaian. Karya-karya yang sudah dia hasilkan sudah tak terhitung jumlahnya. Jenis-jenisnya bervariasi dengan warna-warni yang serasi dan indah dipandang. Nah, ini adalah sebagian dari karya-karya Rini Astuti. Sebelum kita berjumpa Rini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo Mbak Rini. Halo. Apa kabar? Baik. Aduh, cantik sekali Mbak Rininya. Itu dengan baju buatan sendiri pasti ya? Ya, yang buatan sendiri semua nih. Semua ya? Semua kerjain nih. Itu sudah berapa banyak itu Mbak? Udah nggak terhitung lagi kali? Udah nggak kehitung dah. Ada sekitar 100 lebih kali ya. Aduh, mungkin. Aduh. Iya. Sejak kapan itu? Kira-kira 5 tahun yang lalu deh. 5 tahun yang Aku lalu. berhenti kerja. Tadinya sih cuma sekedar bikin aja gitu. Tapi pas ada temen lihat, kan aku postingin gitu kan ceritanya. Aku pakai. Ih bagus, aku mau lo dibikinin katanya gitu. Benar. Ya, bagus. Terus akhirnya coba aku tawarin ke teman-teman yang lain. Ternyata aku mau gitu, banyak juga yang suka. Jadi nggak lewat proses yang mendesain terus kemudian menyiapkan bahan alat terencana gitu ya. Planning gitu ya. Enggak, aku bukan mengalir aja. Apa ya? Just do it aja, going on gitu. Jadi nggak mikir mau dibikin kayak apa ya, model seperti apa ya, enggak. Stage-nya yang harus kita gabung-gabungin antara satu misalnya dari atas ke bawah gitu, terus atau ada sebagainya. Kalau kita sambungin tuh ternyata nggak semua itu bisa mulus jadinya bagus gitu kan. Jadi harus ada hitungannya juga kan. Nah kadang-kadang sama ukuran baju kita ternyata nggak match. Jadi manekinnya juga manekin diri sendiri ya? Sendiri. Aku lihat itu, aduh cantik bener bajunya itu Mbak Rini itu loh, sampai aduh terkagum-kagum. Kali bukan orang ini aja, bukan orang Indonesia aja yang terkagum-kagum ya, orang luar negeri juga kagum kali ya. Ya, rata-rata sih malah justru awalnya saya merasa pede itu setelah ada beberapa teman dari luar negeri yang bilang bahwa rajutanmu bagus loh, neat, katanya, maksudnya rapi, terus bisa bisa combine warna matching ya warnanya dengan outfitnya juga katanya gitu. Terus belajar merajutnya itu udah dari kapan? Dari kecil apa Mbak Rini? Kalau rajut aku lupa ya kapan belajarnya, tapi rasanya itu mungkin waktu aku SD atau SMP gitu. Pernah gitu ya? Pernah, tapi memang waktu itu kan cuman kayak tugas sekolah ya, sampai terakhir itu kuliah. Waktu KKN, kan ada KKN kuliah kerja nyata tuh. Zaman dulu kan wajib ya. Iya. Terus kita tuh ditempatkan di desa kan. Tapi di situ tuh ditugasin setiap mahasiswa atau mahasiswinya gitu harus punya kelebihan apa gitu yang harus bisa diajarkan ke penduduk. Nah, aku bingung apa yang aku bisa ya. Terus ingat-ingat aku kan bisa ngerajut gitu. Ajarin pelan-pelan dasarnya untuk bikin tatakan kayak doily gitu loh. Kalau itu Mbak Rini adain semacam workshop gitu nggak? Apa ngajarin, menularkan ilmunya ke teman-teman rajuters lainnya? Pernah saya ngajar itu waktu saya kan
suami pindah tugas ke waktu itu Jawa Timur ya. Biasa tugasnya ibu-ibu apa sih, antar jemput anak, kan waktu itu anak-anak masih kecil ya. Kan nungguin anak bete kan. Apa yang harus dikerjain bingung gitu kan. Terus sekali waktu itu ada salah satu ibu yang nunggu di situ itu pegang rajutan. Aku jadi ingat, aku kan juga bisa itu ngerajut gitu kan. Gimana kalau kita bikin tempat HP gitu kan? Oh iya ya boleh gitu. Akhirnya pada belajar bikin HP, tempat HP kecil itu. Jadi dikasih apalah gitu. Awal-awalnya gitu, terus mereka bilang, wah asik nih, saya bisa jual katanya gitu. Ibu mau berapa gitu masing-masing? Dijualin ya? Banget. Nah, saya sendiri juga ngerasa alhamdulillah, maksudnya bisa benar-benar. Lain. Nah itu yang dulu, tapi itu dulu. Kalau yang sekarang, kalau biasanya kan Mbak Rini share di Facebook gitu, biasanya kan suka ada Mbak Rini bikin WSO-nya dong gitu. Setelah 5 tahun kemarin itu kan saya iseng-iseng tadinya juga share di Facebook itu. Awalnya terus saya nggak tahu gimana, ada orang Mesir, saya lupa namanya, kalau nggak salah namanya Syaima Jakarta. Nah dia itu tertarik ngikutin saya gitu, ngikutin ini apa namanya postingan saya setiap kali gitu kan. Akhirnya dia bilang, aku masukkan kamu ke grup ya gitu. Akhirnya dimasukin nama dia grup, kalau nggak salah pertama kali itu Art of Crochet. Terus ada lagi namanya Janet Athens orang, kalau nggak salah orang Inggris ya, lupa. Inggris apa? Jadi ada beberapa itu yang membuat aku jadi, oh ternyata diakuin ya, ternyata ada yang banyak yang bisa ya gitu. Dan mereka bilang kalau rajutanku itu khas. Jadi mereka berpikiran, mereka tuh kayak punya alternatif lain. Jadi selama ini tuh mereka nggak pernah berpikir baju itu seperti ini gitu loh. Setelah ngelihat punya aku itu kok bisa berwarna-warni, bisa gabungin, bisa bikin garis-garis, bisa bikin ornamen-ornamen bunga-bunga segala macem gitu kan. Akhirnya jadi lebih percaya diri gitu kan. Udah mulai deh. Jadi kayak yang udah mulai hunting benang. Tadinya sih nggak tahu jenis-jenis benang ya, benang yang bagus tuh gimana, yang mau dipakai itu seperti apa gitu awalnya. Akhirnya cari-cari online gitu kan. Dari online itulah dapat akhirnya di daerah Tebet saya dapat. Tapi ya kan mahal banget ya. Iya. Kalau untuk kayak ini nih, ada kayak benang-benang Turki gini, mahal sekali. Bulunya bisa di atas 100.000 gitu kan? Iya memang. Tapi sebenarnya kalau untuk dipakai sendiri nggak masalah ya, pakai dengan benang mahal. Cuman kalau untuk dijual lagi, jadi harga ininya jadi tinggi. Orang kadang kurang tahu, nggak ngerti kan jenis benang itu seperti apa, bedanya apa gitu kan? Mereka hanya lihat orang cuman rajut aja kok sampai semahal itu gitu. Padahal kalau dipikir harga benangnya aja udah ratusan ribu kan? Iya. Satu baju berapa benang gitu, harus dikalikan kan? Udah berapa gulung gitu. Iya. Kan? Awal-awal saya agak-agak takut juga, tapi kan ada beberapa teman tuh yang mau pergi, misalnya mau keluar negeri gitu kan. Aku bikinin dong pas musim dingin gitu. Aku bikinin dong ini shawl sama topi gitu. Aku bisa bikinin, tapi ini woolnya mahal loh. Harganya dulu cocokkan harganya dulu. Jangan nanti di PHP lagi. Aduh, jadi aku yang salah. Udah pernah ya di PHP ya? Sebel banget di PHP, pernah kan dulu di PHP juga sama teman. Aduh, bodoh banget. Ini lagi kalau yang bagus-bagus, saya pesen dulu ya, ngobrol dulu berapa nih. Bahkan harus minta DP dulu ya, tanda bahwa dia serius untuk
membeli baju kita. Kalau bikin satu baju itu berapa lama? Kalau atasan aja Kalau biasanya, atasan aja biasanya sekitar 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi kalau dress Kalau dress bisa sebulan lah. sebulan ya. 3 minggu lah, 3 minggu sampai sebulan gitu. Karena panjang ya dan butuhnya benang banyak. Kayak gini nih dress nih. Cantik Oh kan? iya, aduh cantik banget. Aduh Ada cantiknya. korsasinya nih tuh, korsasinya cantik. Aduh cantik banget. Itu Mbak Rini nggak bikin furingnya. Jadi nanti kalau yang itu kita pakai furing sendiri, baju sendiri aja ya gitu. Kayaknya kalau pakai furing malah panas sekali ya. Iya. Jadi lebih kebanyakan sih pakai ini aja, pakai gamis panjang. Itu yang kaos gitu kan, daleman. Jadi itu lebih enteng juga dan nggak panas. Kan biasanya baju rajut tuh biar gimana pun juga ya, meskipun pakai katun yang katanya nyerap keringat juga tetap aja panas sih. Nggak panas ya. Tetap aja panas kan ya. Harus dibikinnya agak bolong-bolong gini ya supaya sirkulasi udaranya bagus. Iya. Kayak ini saya bikin kalau memang untuk dingin kan, kalau untuk dingin. Iya, aduh cantik banget. Lucu kan, jadi kayak ada bintang-bintang. Itu pakai jenis benang apa itu? Kayaknya katun, tapi katun bukan 100%. Sepertinya ada yang molor-molor gitu, apa ya? Polyester. Mungkin ya polyester ya. Tapi lembut, jadi lembut dan nggak keras ya. Iya. Jadi ada teksturnya juga. Enak dingin. Iya. Untuk baju dingin, jadi anget gitu lah. Iya. Jadi Mbak Rini ikut itu dong, gabung-gabung ke grup-grup internasional gitu ya untuk ikut memasarkan baju-bajunya. Nah itu. Artinya mungkin bukan memasarkan, tapi ini loh saya punya karya, ini siapa tahu nanti ada orang-orang yang tertarik gitu. Banyak Bu, tadinya awal-awal tuh kan, ya itu awalnya art of crochet, terus nggak tahu gimana tiba-tiba saya geret ke grup lain lagi namanya Nothing But Crochet, terus banyak lagi akhirnya kok aku jadi banyak ya, di mana-mana ada gitu. Dan alhamdulillahnya itu ya, kalau saya posting itu pasti di atas 1.000. Ada yang like-nya jempolnya. Ada yang sampai 6.000, ada yang sampai 5.000 gitu. Jadi mereka itu suka banget rupanya gitu. Mereka bilang karena something different katanya. Jadi karena apa ya? Mungkin karena desain saya itu desain sendiri sih ya. Apa nggak nyontoh kiri kanan? Hanya mungkin saya ngambil modelnya itu lebih ke fashion street lah, dari kita ngelihat yang sering-sering ada, sering kita lihat. Nah, jadi umum lah ya, orang bisa pakai semua. Kalau rajut itu kan rata-rata biasanya itu kan modelnya itu lurus, seksi gitu aja kan. Saya campur, jadi bisa kayak model baju biasa, baju kain gitu. Saya coba, kalau dicobain masuk ke rajutan itu seperti apa ya? Contohnya kayak misalnya gini nih, model aku pengen yang kayak ada itu tuh, ada apa namanya? Nih, kayak yang di dadanya ada apa tuh, flower gitu tuh. Oh iya. Kan kalau kain gitu kan suka ada tuh kan hias gitu, off shoulder, jadi off shoulder dia agak turun gitu, jadi model gitu. Jadi itu
tuh. Iya. Cantik. Ih, cantiknya. Ada yang gitu tuh loh, Mbak. Ada yang depannya itu yang merah apa itu ya? Ada merah orange, depannya begini, terus tangan pendek itu. Yang ini kah? Oh ya, ya. Iya, aduh itu cantiknya. Udah kayak Kerahnya ada ya. base-nya gitu. Ada base-nya gitu. Apa namanya? Base ya, apa istilahnya apa ya? Iyalah. Ini ya. Tuh. Jadi yang sebenarnya di baju biasa mungkin, cuman karena ini aku desain sendiri gitu, jadi kayaknya bagus juga nih dikasih gini gitu. Jadi lah jadinya. Tapi kalau begitu prinsip-prinsip dasar merajut, hitungannya, terus simetrisnya kiri kanan itu tetap berlaku ya? Oh, justru itu sulitnya. Itu ya. Makanya kadang-kadang untuk menjelaskan WSO, untuk WSO gitu, saya kadang kurang berani karena setiap ukuran itu punya apa namanya beda kan? Hitungannya sendiri. Punya hitungan sendiri. Jadi misalnya kalau yang gede gitu kan, misalnya bentuknya pas lengkungan gitu kan. Pas lengkungannya pas itu ternyata dia kalau dipakai ukuran dia sempit, gimana nambahin? Kalau kita pegang sendiri, mungkin kita bisa coba-coba modifikasi gitu kan. Tapi kalau mengajarkan ke orang agak sulit kan, apalagi cuman online gitu kan, nggak semudah itu gitu. Jadi kalau saya ngajar WSO-nya, saya lebih suka model stitch yang sederhana. Oh iya, DC gitu ya. Hanya saya ini apa namanya, mengajarkannya itu lebih ke apa ya, theoretical-nya gitu. Jadi supaya orang itu bisa berkreasi sendiri. Ini caranya begini gitu, maksudnya caranya begini, silahkan dikembangkan gitu ya, menurutmu, menurut ukuranmu gitu. Tapi cara prinsipnya itu, ini caranya itu begini gitu. Tapi silahkan dia kalau pas mau ngerajut, kembangin aja sendiri gitu ya. Mungkin. Saya lebih suka begitu mengajarkannya. Jadi kadang-kadang orang kurang setuju ya. Ada beberapa dulu ada yang komplain gitu, kok ngajarinnya gitu, katanya kok nggak dituntun dari A sampai Z. Mungkin itu bukan kelasnya Mbak Rini lagi tuh, masih di bawahnya kali. Kalau Mbak Rini ini harus yang bertemu dengan perajut-perajut yang sudah expert kali ya. Nah makanya saya juga ngadain WSO, saya jarang umumin gitu sekaligus. Ya saya umumin, cuman saya minta mereka ngirim apa namanya, nomor WA, nanti saya hubungi gitu. Nah kalau setelah dihubungi itu kita ngobrol kan, jadi lebih tahu kira-kira dia ini bisa nggak ya, bisa nggak? Saya sombong milih-milih enggak, tapi kan kasihan nanti ya. Kasihan nanti mereka udah bayar, nggak suka. Jadi saya harus jelasin dulu awalnya gimana. Memang nggak pernah banyak sih, saya paling cuma maksimal 20 orang. Ya, tapi kalau yang sudah expert itu udah pasti bisa, itu pasti selesai. Beberapa orang kemarin saya udah 4 kali kan, 4 kali ngadain workshop online. Dan rata-rata sih beberapa itu udah bisa tuh bikin. Kalau saya bikinnya, saya lebih ya karena saya sendiri juga otodidak. Terus saya juga desain sendiri, bukan lihat orang, bukan lihat buku pattern atau apa. Jadi saya coba jelaskan dengan cara saya sendiri gitu. Jadi supaya mereka juga bisa berpikir seperti saya juga gitu. Iya. Berkreasi sendiri. Jadi jangan takut salah. Jangan takut mencoba gitu. Jadi kalau mereka bisa bikin sendiri kan rasanya lebih ini ya, lebih bangga gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi kelemahannya yaitu kalau
bule-bule itu pada nanya gitu kan, linknya Bingung mana nih link? Bingung menjelaskannya ya. Karena biasanya perajut-perajut itu terpaku pada apa sih, pola, pada gambar gitu ya. Apalagi yang orang Indonesia itu Rata-rata mereka kan pola itu beli kan, mereka rata-rata pola beli, kayak pola-pola selimut atau apa gitu kan, rata-rata ada polanya gitu dan mereka beli biasanya. Iya, iya. Nah, saya kan nggak bisa itu ngajarin gimana caranya orang keluar dari. Terus kalau itu, kalau Mbak Rini ingin buat satu model baju gitu ya, Mbak Rini nentukan modelnya baru menyesuaikan benangnya, atau dengan benang yang ada, saya pengen buat model ini gitu. Jadi mana duluan? Model duluan atau benang duluan? Karena saya modelnya orangnya spontanitas, jadi bisa dua-duanya. Ya, kalau ada benang langsung timbul ide apa gitu ya? Atau berpikir tuh ada benang, enaknya dibikin apa ya gitu. Kadang-kadang di jalan lihat orang pakai baju bagus ya, kalau dibikin rajut gimana ya? Baru nyari benangnya, bisa juga begitu. Jadi ya namanya ide itu kan datangnya nggak bisa apa istilahnya ya? Bisa nggak bisa diatur-atur ya, nggak bisa direncanakan ya. Begitu dia datang langsung. Kadang ada benang nih, udah banyak benang nih. Mau dibikin apa? Ada jadi katanya. Bingung sendiri. Nggak dapat ide. Berarti persediaan benang Mbak Rini itu banyak dong ya? Karena benang itu kan sulit ya dapatnya. Jadi kadang-kadang kalau pas saya dapat banyak, aku seneng banget saya simpen. Iya. Saya simpen. Kalau pas saya ketemu toko benang yang banyak gitu, biasanya saya langsung, saya mau ini yang saya kumpulin gitu. Terus kalau itu suami ngelihat benang-benang gitu gimana? Awalnya manyun. Kok beli benang terus sih Bu? Gitu kali ya. Kok beli benang terus mah? Buayan gitu kan, udah beratak lagi kan di kamar-kamar gitu. Terus sekalinya waktu saya lihat, makanya aku bikinin dong tempat supaya gak berantakan begini gitu. Oh iya. Akhirnya lemari kira-kira 4 pintu gitu, lumayan gede sih. Ini untuk tempat-tempat akhirnya, tempat benang, tempat hasil-hasil karya. Kalau ini saya masukin ke plastik yang ada sealnya gini. Oh iya. Nah, jadi saya nggak berubah bentuk kayak gini nih, terus saya lipat, masukin ke tempat yang ada sealnya gini, terus baru dimasukin ke lemari, jadi awet. Kalau nyucinya pun juga kalau ini pakai tangan biasanya dikepek-kepek gitu, atau kalau nggak di dry clean. Oh iya, dry clean aja ya. Aku lihat ada satu model yang burung merak itu idenya kayak mana? Apa ketika lihat burung merak terus pengen bikin model burung merak atau gimana? Awalnya itu lihat-lihat di YouTube ada, kalau nggak salah orang India ya. Tunjukin dong itu yang merak itu. Aku suka itu. Nah, ya itu. Nah, aduh cantiknya. Ini kan tadinya saya ngeliat ini bikin apa namanya, bikin bulu meraknya ini. Kalau nggak salah perajut dari India deh, YouTuber gitu. Bikin, ini lucu juga ya awalnya. Terus awalnya saya cuma bikin satu ini. Terus saya bilang, kalau dijadiin satu, ditaruh di dada gini bagus juga kali ya gitu. Tadinya cuma begitu aja. Terus awal-awal nggak kepikir kalau bikin burung merak. Cuman ini aja aku pikir, karena warnanya ini cerah gitu kan, antara ungu, kuning, hijau, biru gitu. Ini cantik juga ya gitu. Terus aku pikir-pikir, kalau digambar burung merak juga lucu kali ya gitu sekalian gitu. Akhirnya nempel lah jadi begini. Itu ditempel ya Mbak?
Ya, jadi awalnya aku bikin dasarnya dulu. Sweaternya itu. Biasa gini, terus aku tempel gitu. Nah, supaya lebih meriah aku kasih manik-manik juga. Kayak kristal-kristal gitu jadi lucu kan. Iya, itu kelihatan kerlip-kerlipnya ya. Kalau itu kelihatan kelip-kelipnya. Kalau suami dengan anak-anak mendukung, seneng kalau ngelihat mamahnya istrinya yang merajut gitu. Anak-anak cuek. Suami awalnya malah manyun karena sekarang tinggal sibuk sendiri kali ya. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa dan juga dia juga berpikir ngapain lagi kalau kita nggak istilahnya udah nggak terlalu sibuk kan. Anak-anak juga udah gede-gede dan lagi juga kayak gini kan juga sebenarnya juga menguntungkan juga kalau kita mau jualan lah gitu istilahnya ya. Mau menawarkan apa gitu. Tadinya sih suami juga masih yang pesimis gitu, emang laku, emang ada yang mau beli gitu kan, karena ya memang kalau dilihat dari cara kita bekerjanya itu kan agak ekstra keras sih kan. Iya. Sementara kalau harganya nggak sebanding ya. Lihat harganya itu kan kalau kita kalau yang tahu seni oke, fine, ngerti gitu kan. Kalau yang nggak tahu kan mahal amat. Mahal amat gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang bikin suami pesimis gitu. Nah, saya jelaskan juga sama suami kalau sebenarnya aku bisa aja sih misalnya bikin BSO juga dapat duit kan. Terus kalau misalnya mau jual barangnya juga bisa, atau jual patternnya juga sebenarnya bisa. Cuman sekarang ini karena belum tahu gimana sih jalurnya ke sana gitu. Kan ada tuh yang di grup internasional itu kan ada salah satu rupanya dia itu yang jadi inisiatornya Laverly kalau nggak salah. Laverly ya, Etsy Laverly gitu ya, Mbak ya. Saya sempat tanya sama dia gimana supaya bisa masuk ke situ gitu. Ternyata nggak mudah loh. Jadi kita harus ngumpulin orang untuk mencoba dulu. Jadi desain kita itu kita kasih ke mereka gratis lah, cuma-cuma gitu untuk latihan. Kalau mereka bisa mengerjakan, baru pattern kita itu diaudit sama dia. Sama mereka. Gitu caranya. Ya, jadi agak sulit juga ya. Belum lagi nerjemahin bahasa Inggrisnya, belum ribet. Katanya memang lebih sulit, lebih lama jadi kalau sementara kan saya kalau bikin kayak gini nggak pernah terplanning ya, pokoknya kepingin bikin. Jadi ini juga hobi ya, tapi kalau kayak gitu itu akhirnya jadi kayak kita terfokus ke situ. Iya, sudah idenya udah hilang duluan nanti kalau kita fokus untuk membuat pola, membuat pattern dengan aturan-aturan yang agak ribet, udah keburu melayang dulu. Hilang. Nah itu yang saya makanya setiap kali mereka tanya linknya mana, aduh saya nggak pernah punya link ya, saya itu selalu melakukan apapun tuh going on aja, jadi nggak pernah yang terplanning dulu seperti ini saya harus bikin dulu kayak gini, enggak. Mbak Rini jadi setiap hari itu ya pasti merajut ya? Pasti merajut, pasti. Sebenarnya nggak tiap hari juga sih, kadang-kadang kalau udah pening kepala udah capek, tangan juga kan umur juga. Bener deh, umurnya udah gak bisa dibohongin. Kebut ya, masih begadang-begadang kali ya. Kayak kalau dulu ya sekitar 2-3 tahun yang lalu tuh kayaknya asik aja gitu. Sampai malam pun juga hayu. Sekarang nggak bisa tuh, leher capek deh. Kayak tadi kan nyobain iris crochet lagi gitu. Nempel-nempel pas giliran nettingnya itu leher kaku. Karena kalau iris itu kan harus di tempat ya. Iya.
harus setting dulu gitu. Tapi kalau kayak gini kan sambil nonton TV juga bisa gitu kan, sambil ngobrol juga bisa. Tapi kalau netting itu kan harus di tempat gitu. Iya, Jadi itu yang bikin leher juga. Aduh, tapi ada tuh yang aku suka tuh, ada orang nggak tahu ya, kalau tulisannya kayak tulisan orang-orang Rusia gitu ya. Bagus sekali karya-karyanya. Di Instagram. Ada di Instagram, ada di Facebook. Ini kok dia udah seluruh dunia sih. Dia bikin buku itu ada 10 kali. Bikin buku-buku Irish crochet gitu, lace gitu, cantik banget. Aduh. Mungkin saling mengagumi ya, Mbak Rini mengagumi dia mengagumi. Cuman karena bahasanya lain jadi nggak nyambung. Kayak nyambung. Tapi saya tuh benar-benar salut banget, jadi detail gitu, sampai dia tuh pakai benang yang paling kecil yang 0, berapa. Kayak benang jahit gitu. Mungkin hampir kayak benang jahit kali ya. Saya kalau Irish crochet pakai yang sekecil itu kayaknya nggak sanggup kali ya. Iyalah. Terus Mbak Rini merajut ini dulu, Mbak Rini kuliahnya di mana? Ada nggak hubungannya merajut ini dengan kuliah Mbak Rini dulu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Makanya teman-teman kalau ngelihat saya sekarang pada bingung, kamu salah jurusan deh, Rin, harusnya ke desain. Tapi dulu nggak terpikir gitu ya, nggak terpikir untuk merajut kan? Tapi sempat kerja juga. Sempat kerja. Saya dulu itu kayak laki, Bu. Sama sekali. Saya tuh nggak ada perempuannya sama sekali. Saya dulu masuk di teknik juga, di teknologi industri. Di tekniknya saya dulu. Jadi lulus, saya coba masuk, diajak waktu itu di kampus ada rekrutmen gitu. Ada rekrutmen datang dari Jakarta. Waktu itu saya di Surabaya, saya kan asli Surabaya ya. Oh iya. Terus ada rekrutmen dari Jakarta datang. Ya coba saya ikut-ikutan wawancara. Waktu itu ada sekitar 200-an orang deh ikut, yang baru fresh graduate, yang barusan lulus gitu. Dan rata-rata semua laki, perempuannya cuma ada 2 atau 3 gitu. Jadi cuma saya sama ada kalau nggak salah satu anak mesin apa. Nah terus di wawancara itu kan istilahnya disaring ya. Dari 200 itu tinggal 30 orang. Dari 30 orang disaring lagi, dipanggil kan satu-satu. Langsung tes dari Jakarta tuh datang, ada berapa, 5 atau 6 orang gitu. Wawancara satu-satu, aduh, udah keriting dulu. Nggak yakin juga sih masuk apa enggak ya. Diambil cuma 12 akhirnya, 12 orang. Mbak Rini masuk. Iya, itu yang ternyata itu dari kampus saya sendiri loh, belum yang itu seluruh Indonesia rupanya. Jadi ada dari UGM, dari mana-mana lah pokoknya. Nah, yang dari ITS sendiri itu udah 200. Cuman tinggal akhirnya jadi 12 orang dipanggil. 12 orang dipanggil waktu itu ke Jakarta kan. Datanglah saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta, waktu panggilan itu pas barengan sama wisuda. Jadi saya mikir, wah, saya mendingan nggak jadi datang ikut tes daripada saya nggak wisuda. Karena wisuda kan semua itu kan. Sementara kalau tes belum tentu keterima juga. Iya. Tapi pokoknya yang rekrutmen itu kepikiran juga kan, sudah jauh-jauh rekrutmen ke Surabaya. Masa yang di Surabaya akhirnya karena pada wisuda semua nggak mau ikut. Kan gila mereka kan, sudah buang-buang uang rekrutmen, akhirnya oke, ditunda cuma sehari. Jadi selesai wisuda langsung pergi. Sampai di sana dites sama 3 bule. Ada 3 bule itu. Jadi perusahaan minyak kan, pengeboran. Ya namanya saya, waktu itu kan bahasa Inggris juga little si I can ya.
Pokoknya happy aja nih pokoknya, terus bonek aja orang Surabaya gitu kan. Bonek aja. Terus diwawancara itu rupanya jadi dari 3 itu harus yes semua. Kalau yes semua diterima. Tapi kalau misalnya yang satu yang no itu waiting list biasanya juga karena lowongannya hanya sedikit. Jadi nggak diambil. Waktu itu yang diambil ternyata akhirnya cuma 8 orang. Dari 12 jadi itu ya. Terus diambil cuma 8 orang. Jadi dan ya itu mungkin karena luck juga ya, karena laki aja saya. Jadi akhirnya saya masuk. Jadi tinggal 4 orang yang diambil. 3 itu cowok, saya sendiri yang cewek. Yang 4 juga cowok semua dari ITB, itu saya sendiri dari ITS. Nah udah, sempatlah itu saya kerja di situ tuh 8 tahun. 8 tahun. Sampai anak saya yang pertama ya sempat married, tapi sampai anak saya yang nomor 1 itu umur 3 tahun lah. Terus karena suami waktu itu tugas ke Kalimantan, saya berpikiran, aduh, terus aku harus gimana? Kan nggak mungkin ya, yang saya harus di Selat Malaka, waktu itu lapangannya di Selat Malaka, sementara ayahnya di Kalimantan, terus anak saya siapa yang jaga gitu kan? Akhirnya saya berhenti kerja. Nah sejak itu udah ikut suami aja kemana-mana. Itulah disitulah mungkin mulai lagi berpikir apa ya yang bisa dikerjain. Untuk merajut lah ya. Nah, teman-teman juga pada heran loh, kamu dulu nggak pernah nunjukin kamu bisa merajut katanya. Dan kamu dulu nggak pernah kelihatan kayak perempuan, nggak pernah desain apa. Nggak ngerti ya, pokoknya datang aja gitu. Bakat terpendam itu namanya Mbak. Iya. Baru muncul setelah mulai tua, hampir tua. Aduh, kalau ini mau bertuaan kali. Terus Mbak Rini ini hanya merajut baju aja, semuanya baju aja, nggak pernah apa yang taplak meja, tas, nggak pernah. Harus baju ya. Awal-awal saya malah bikin taplak meja banyak banget. Taplak meja kotak lah, yang bulat lah, gitu banyak. Pernah juga bikin tas. Saya pernah lihat juga ada orang bikin sepatu, saya coba belajar bikin sepatu. Banyak kelas saya udah coba. Terus ada orang bikin aksesoris. Saya bikin aksesoris dari benang nggak pernah. Hampir semua pernah sih. Tapi yang nyantol itu yang baju itulah ya. Yang saya merasa kok kayaknya lebih banyak orang lihat tuh baju ya gitu, karena kalau taplak atau apa kan pasangnya di rumah. Kalau ada tamu aja ngelihat gitu kan. Nah, kalau ada tamu, kalau nggak ada yang ngelihat gitu kan. Sementara kalau apa gitu misalnya tas oke lah tas, tapi tas kan saya tuh malesnya bikin tas tuh karena bikin dalemannya itu kan harus dijahit lagi. Nyiapinnya, aduh ribet banget. Belum lagi aksesoris tas itu kan harus nyari-nyari juga. Ya, saya lebih suka baju ya, karena setiap kali saya bikin baju, orang lebih tertarik gitu ngelihatnya gitu kan. Dan beberapa kali yang saya posting baju kok orang yang nge-like tuh lebih banyak kalau saya bikin baju. Seneng ya kalau kita banyak yang like ya, kalau kita posting terus banyak yang like, berarti rajutan kita itu disukai oleh banyak orang. Benar. Iya. Sebenarnya saya tuh lebih suka, memang saya orangnya suka share ya, suka berbagi. Mengajar. Berbagi. Cuman kadang-kadang kalau menjelaskan itu kadang-kadang kan kalau nggak langsung ditunjukkannya, karena rajut itu kan apa ya, orang tuh lebih melihat gitu kan, bisa melihat dengan cara melihat gitu kan. Kalau nggak interaksi yang intens gitu kayaknya susah. Mesti offline ya Mbak ya. Kalau online itu agak susah ya. Tapi kalau kita bertemu langsung,
Kalau gitu. online tuh yang sudah pengalaman memang. Jadi ngerti apa yang kita maksud gitu. Misalnya bikin DC, bikin SC gitu kan, atau bikin front apa namanya? Post, back post. Front post gitu kan. Kita hanya sudah paham, ngerti gitu. Terus kalau baju itu kan kadang-kadang kalau pas pinggang gitu misalnya kan ada agak dikecilin gitu. Kan Increase, decrease gitu ya. Gimana caranya gitu. Tinggal kita kasih gambaran, orang langsung bisa kerjain. Tapi kalau yang benar-benar baru, bukan Susah saya ya? ngajar ya, tapi susah gitu loh. Kalau makanya saya suka, masa saya kepengen bisa kalau nggak dikajarin sih Mbak, katanya gitu. Pilih itu sebenarnya bukan gitu. Nanti coba aja dulu ikut. Padahal saya suka arah-arahkan ke siapa gitu misalnya. Kan kayak siapa? Om Bayun ya. Pembayun Respati, Milana Eagle lah, udah nggak usah jauh-jauh. Milana Eagle ya. Itu kan agak lebih gampang ya. Maksudnya dia bikinnya apa namanya? Maksudnya nggak bentuk badan gitu. Maksudnya yang lurus gitu yang lebih gampang. Lebih mudah lah, lebih mudah untuk dimengerti lah ya. Belajar dulu bikin doily gitu yang kecil-kecil gitu. Jadi karena nggak semua orang ternyata bisa merajut tuh bisa, cuman mereka tuh intensitas tarikannya itu nggak selalu konsisten gitu loh. Jadi yang harusnya bisa datar sama dia jadi bengkok-bengkok apa dulu yang sudah pernah dibikin. Jadi saya agak cerewet gitu kalau nyari murid. Enggak, maksudnya cerewet itu kan supaya bagus, artinya kedua belah pihak saling mengerti gitu kan. Dianya nggak kecewa gitu nanti aja gitu, terus nggak dijelasin kok beda hasilnya gitu kan. Kalau saya jelaskan dari awal, saya mengajarnya begini, terus ngukurnya juga kalian harus ukur sendiri, bukan saya yang ngukur tapi kalian ukur sendiri. Jadi kalau saya ngukur kan saya nggak bisa, harus touch sendiri kan, berapa kira-kiranya. Nah kalau pengerjaan rajutnya sendiri itu makanya saya lebih milih yang desainnya sederhana. Jadi cuma DC aja atau bentuknya yang bisa kalau pengurangan atau penambahannya itu nggak terlalu sulit. Nah kalau kayak yang nggak pakai gini kan ada kelompok-kelompoknya gitu, agak sulit tuh. Jadi kalau misalnya orangnya agak itu, kalau itu berapa harus berapa motif? Bunganya. Biasanya saya mengajarkannya jangan yang model kayak gitu dulu deh, gitu. Jadi yang lebih langsung jadi baju, jadi yang kayak gini nih kan motif-motifnya nggak terlalu sulit nih, kayak gini kan motif-motifnya nggak. Jadi gampang diaturnya kan gampang. Oh iya, iya benar. Jadi lebih kalau yang bermotif-motif itu biasanya agak susah nerjemahin kayak seperti ini nih yang kemarin saya baru bikin terakhir itu. Ini kan bentuk lace ini Mbak. Oh iya, aduh cakepnya. Saya kasih manik-manik juga. Ih, detail sekali. Jadi, wow, cantik. Jadi bentuk lace, tapi lace yang apa ya ini ya? Kabel ya, kalau di knitting kabel gitu ya. Yang kanan. Tapi terus saya modifikasi, saya campur sama manik-manik gini, jadi bolongannya itu enggak terekspos bolong-bolong gede gitu. Itu benang ombre ya Mbak ya? Ini benang ombre ya. Benang kapur ombre. Saya bikin lengannya pun jadi kayak itu kan cantik kan? Iya. Cantik. Cantik sekali ya.
Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya untuk teman-teman perajut, menginspirasi bahwa sebenarnya rajutan itu susah-susah gampang ya. Kalau mau diikutin bikin baju kan susah, ternyata Mbak Rini enggak ya. Untuk seorang Rini enggak. Lebih mudah daripada mungkin kalau Mbak Rini suruh bikin taplak meja yang besar-besar itu malah lebih kesusahan kalau ya, kesulitan ya. Sebenarnya yang lebar-lebar gitu nggak apa-apa sih, sama aja sih. Motifnya itu kan kayak BNI gitu kan. Jadi dihubungkan. Sebenarnya saya juga pernah bikin kayak gitu lama, tapi saya terus habis itu kok ya itu karena bosenan itulah. Terus sedikit dong, ada pesen-pesen nggak untuk perajut-perajut Indonesia? Saya sarankan sama mereka untuk jangan pernah takut salah. Oh iya. Jangan takut mencoba. Jadi kayak misalnya pengen terinspirasi bikin apa gitu. Misalnya kepengen nih bikin baju. Kadang-kadang ada rasa takut nanti nggak cukup, nanti kalau berhasil pasti bangga dan kepengen lagi. Iya. Oke deh, makasih banyak Mbak Rini ya. Sukses untuk Mbak Rini, untuk kita semua ya. Bye. Dadah.